rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab baru untuk praktikum pengendalian proses, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada alat berpengendali. Sehingga nanti di teori pengantar akan saya jelaskan mengenai apa itu sistem closed loop, kemudian apa itu tuning, dan bagaimana caranya melakukan tuning sistem closed loop. Jadi, bab 4 ini merupakan gabungan dari dua modul. Nanti kalau kalian membuka modul praktikum pengendalian proses, silakan dicari modul 4 yaitu karakteristik pengendali dan modul 5 yaitu tuning. Nah, di bab 4 ini merupakan gabungan dua modul tersebut. Sehingga capaian pembelajaran dari bab 4 ini yang pertama, kalian mampu mengoperasikan pengendali. Kemudian kalian mampu melakukan tuning parameter pengendali PID, kemudian kalian mampu melakukan analisa respon untuk perubahan set point atau kita sebut sebagai servo system. Jadi perubahan set point itu disebut dengan servo system. Jadi ada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan kalian akan menguasai 3 poin tersebut setelah mempelajari atau setelah memahami bab 4 ini, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali. Yang pertama, kita akan membahas mengenai closed loop system terlebih dahulu. Jadi, closed loop itu adalah pengendalian ya yang menggunakan variabel keluaran sistem untuk mempengaruhi variabel masukan dari sistem. Seperti gambar blok diagram di sebelah kanan, itu adalah closed loop dalam bentuk feedback ya. Di sini PV-nya diukur terlebih dahulu, kemudian hasil pengukuran PV tersebut akan mempengaruhi kontrol sinyal yang dihasilkan oleh pengendali atau controller, di mana kontrol sinyal tersebut pasti akan mempengaruhi manipulated variable sebagai variabel input atau variabel masukan. Jadi di sini di kotak yang berwarna ungu itu menjelaskan bahwa pada pengendali closed loop ya adalah pengendalian yang menggunakan variabel keluaran yaitu kontrol variabel untuk mempengaruhi manipulated variable. Kemudian, closed loop di sini memiliki prinsip yang pertama ya, mengukur keluaran, kemudian menghitung, mengevaluasi dan mengoreksi. Nah, sebagian prinsip dari closed loop ini tadi dilakukan oleh controller. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa PV akan diukur terlebih dahulu, diukur oleh measurement device. Kemudian, hasil pengukuran PV akan dibandingkan dengan SP. Jika terjadi selisih, maka akan muncul error ya. Di sini ada simbol E. Kemudian dari hasil error tersebut, maka controller akan mulai menghitung tindakan evaluasi yang diperlukan agar PV-nya sama dengan SP. Tindakan evaluasi yang dihasilkan oleh controller berupa kontrol sinyal. Kemudian kontrol sinyal tersebut dikirimkan ke FCE untuk dilakukan tindakan koreksi. Jadi sesuai ya, blok diagram yang di sebelah kanan itu adalah blok diagram feedback untuk closed loop system yang memiliki prinsip pengukuran, lalu penghitungan, lalu evaluasi, dan juga tindakan koreksi, di mana variabel keluaran sistemnya mempengaruhi variabel masukan dari sistem. Nah, blok diagram yang saya sampaikan tadi bisa dijabarkan dengan lebih lengkap pada gambar slide ini. Oke, kita akan selalu memulai dari pembacaan PV untuk mempermudah mendeskripsikan atau menjelaskan atau membaca blok diagram. Jadi di sini sensor akan membaca kontrol variabel atau PV ya, atau proses variabel, kemudian hasil bacaan dari sensor akan diteruskan ke transmitter untuk diubah menjadi suatu sinyal standar.
Kemudian sinyal standar tersebut dikirimkan ke pengendali untuk dibandingkan dengan set point. Kemudian jika ada selisih antara PV dan SP, maka set point akan menghitung dan melakukan evaluasi. Evaluasi tadi dikirimkan ke penggerak dan elemen regulasi untuk dilakukan tindakan koreksi. Jadi di sini elemen regulasi dan penggerak adalah FCE. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab yang pertama. FCE itu terdiri dari penggerak dan juga elemen regulasinya. Penggeraknya bisa menggunakan listrik atau pneumatik ya. Maka nanti kalau pneumatik, elemen regulasinya adalah pneumatic valve. Di sini FCE merupakan alat yang melakukan tindakan koreksi. Caranya adalah mengatur bukaan supaya manipulated variabelnya bisa diubah-ubah atau disesuaikan agar PV-nya bisa sama dengan SP meskipun di dalam proses itu terdapat disturbance atau gangguan. Nah, dalam penjelasan ini ada dua kotak ya, pengendali, transmitter dan juga penggerak itu masuk ke sistem kendalinya ya, sistem yang mengendalikan, sedangkan sensor, proses dan elemen regulasi atau kontrol valve-mu itu masuk ke sistem proses yang terkendali atau yang dikendalikan. Nah, untuk menjalankan pengendalian closed loop, kita bisa melakukan dua konfigurasi atau closed loop bisa dijalankan dengan dua cara, dua konfigurasi cara. Yang pertama, kita menjalankan dengan servo problem atau servo system. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan regulator problem atau regulator system. Di sini, kalau kita menggunakan servo problem, maka kita akan melakukan perubahan set point. Jadi nanti ada dua set point ya, yang berubah adalah set point-nya, set point 1 ke set point 2. Sedangkan kalau regulator problem, maka yang berubah adalah disturbance-nya. Maka kalau digambarkan dalam diagram blok, ketika kita menggunakan disturbance atau regulator problem, maka set point-nya ya dianggap sama dengan 0 ketika kita menggunakan regulator problem karena fokusnya adalah disturbance-nya. Kita mau mengubah disturbance-nya. Sedangkan ketika kita menggunakan atau menjalankan closed loop dengan servo problem, maka di sini disturbance-nya dianggap 0. Sehingga di sini saya coret, dianggap tidak ada disturbance. Oke, jadi kalau set point berubah, ya, D-nya kita anggap sama dengan 0. Kalau disturbance-nya yang berubah, SP-nya kita anggap sama dengan 0. Jadi closed loop bisa dijalankan dengan dua konfigurasi. Yang pertama, servo system, kita merubah set point-nya. Yang kedua, regulator problem atau regulator system dengan cara mengubah disturbance-nya. Kalau servo system, maka disturbance-nya sama dengan 0. Kalau regulator problem, ya, maka SP-nya sama dengan 0. Itu untuk konfigurasi closed loop, servo system, dan juga regulator system. Nanti caranya mirip dengan sewaktu kalian menjalankan bab 3. Kalau di bab 3, fungsi transfer, yang kalian ubah adalah persen PO-nya, dari persen PO1 ke persen PO2.
Begitu pula pada saat menjalankan servo system. Kalian menginputkan set point 1, kemudian nanti kalian ubah ke set point 2. Itu untuk servo system. Nah, di bab yang keempat ini kita akan menjalankan closed loop menggunakan servo system atau servo problem. Berarti nanti selama praktikum kalian akan mengubah nilai set point-nya dari nilai set point 1 menuju nilai set point 2. Nah, fokus dari bab yang keempat ini, kalau di blok diagram tadi ada 4 elemen ya, ada controller, ada FCE, ada proses, dan juga ada measurement device. Kalau di bab 2 kita sudah fokus ke FCE, kemudian bab 3 kita fokus ke elemen proses. Nah, di bab keempat ini kita akan fokus ke elemen controller. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab yang pertama, controller itu adalah piranti yang melakukan perhitungan atau evaluasi nilai error. Nilai error didapatkan dari selisih proses variabel dan set point. Evaluasi di sini dilakukan dalam bentuk yang pertama, operasi matematika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, integrasi, dan juga diferensiasi. Semua dilakukan oleh controller. Kemudian, hasil evaluasi yang sudah dihitung menggunakan operasi matematika oleh controller berupa sinyal kendali. Ya, hasil evaluasinya berupa sinyal kendali. Kalau di praktikum, sinyal kendalinya adalah persen PO. Persen PO tersebut akan dikirimkan ke katup kendali atau kontrol valve atau FCE untuk dilakukan tindakan koreksi. Jadi kalau di bab 2 dan bab 3, persen PO-nya itu kamu inputkan sendiri, ya, perubahan persen PO-nya kamu atur-atur berbagai nilai persen PO. Nah, kalau di bab 4 ini, karena kita menjalankan nanti pengendaliannya dengan closed loop, ya, maka kita menggunakan mode otomatis. Persen PO-nya nanti akan dihitungkan atau ditentukan oleh controller. Jadi kalian tidak lagi menginputkan persen PO pada saat menjalankan closed loop servo system. Nah, di sini controller itu dibagi menjadi dua macam. Ada discontinue controller, ada continue controller. Kalau discontinue, maka controllernya itu hanya sebatas on-off saja. Ya, misalnya kalian mau memanaskan air ke suhu 50 derajat ya menggunakan heater. Ketika suhu sudah tercapai 50 derajat, maka controller akan meminta heaternya untuk off. Seperti itu. Itu adalah on-off controller. Ya, kalau continue controller, meskipun set poinnya sudah tercapai, controllernya akan tetap meminta heaternya untuk nyala atau controllernya tetap aktif, tetap digunakan terus-menerus. Karena di sini kuncinya adalah continue controller. Ya, untuk continue controller dibagi menjadi 3 mode. Yang pertama atau dibagi menjadi 3 jenis controller ya. Yang pertama adalah proportional controller atau kita sebut sebagai P controller. Kemudian yang kedua ada proportional integral controller atau kita sebut sebagai PI. Dan yang ketiga adalah proportional integral derivative controller atau kita sebut sebagai PID controller. Jadi di sini P itu adalah proporsional ya, I itu adalah integral dan D di sini adalah derivatif. Maka kalau PID kita akan menyebutnya dengan proporsional integral derivative
controller. Oke, jadi controller ada dua macam, ada discontinue controller dan juga continue controller, yang mana continue controllernya dibagi menjadi tiga jenis. Ada P controller, ada PI controller, dan juga ada PID controller. Nah, pada pengendali continue atau continue controller, ya, controller akan selalu membandingkan hasil bacaan PV dibandingkan terhadap set point. Controller akan terus membandingkan PV dan SP-nya. Jika terdapat selisih atau PV tidak sama dengan set point, maka akan muncul error, sehingga controller akan mulai melakukan perhitungan, lalu melakukan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat ini adalah tindakan evaluasi berupa sinyal kendali yang akan dikirimkan ke FCE untuk dilakukan koreksi. Nah, koreksinya seperti apa? Nanti FCE akan mengatur besar kecilnya bukaan valve sehingga akan berdampak ke laju alir sebagai manipulated variable. Besarnya bukaan valve atau kecilnya bukaan valve atau besar kecilnya laju alir akan ditentukan berdasarkan sinyal kendali atau persen PO yang dihasilkan oleh controller. Nah, tadi di pengendali continue ada istilah P, ada istilah I, ya, integral, ada istilah D atau derivatif. Apa sih bedanya dari proporsional, integral, dan derivatif tadi? Yang pertama, biasanya dalam menjalankan sistem pengendalian pasti akan ada pertanyaan, seberapa besar koreksi yang harus dilakukan agar PV sama dengan set point? Nah, besar koreksi atau perubahan sinyal kendali akan ditentukan oleh bagian proporsional. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa lama koreksi harus dilakukan? Berapa lama sih kita harus melakukan koreksi atau controllernya melakukan koreksi? Lamanya koreksi ditentukan oleh bagian integral. Kemudian pertanyaan ketiga, seberapa cepat koreksi harus dilakukan? Nah, kecepatan koreksi ini ditentukan oleh bagian derivatif. Sehingga kalian bisa membayangkan ketika controllernya jenis P, maka nanti kelemahannya kecepatan koreksi dan lamanya koreksi akan sulit ditentukan karena dia hanya punya proporsional saja. Sebaliknya, kalau controllernya PID, nah di sini dia lengkap. Dia punya proporsional, dia punya integral, dan dia punya derivatif. Sehingga controllernya dapat dengan tepat dan jelas menentukan besarnya koreksi, lamanya koreksi, dan kecepatan koreksinya. Jadi itu adalah penjelasan apa sih proporsional, integral, dan derivatif, atau digunakan untuk apa sih controller P, PI, dan juga PID. Jadi di sini P itu punya tugasnya sendiri, yaitu menentukan besarnya koreksi. Kalau I, integral, itu menentukan lamanya koreksi, sedangkan kecepatan koreksi ditentukan oleh derivatif. Nah, kemudian dari P, I, dan D tadi, dari proporsional, integral, dan derivatif, masing-masing memiliki parameter pengendali. Yang pertama itu adalah proporsional band, nah itu untuk proporsional ya, untuk P, di sini ada PB, parameter pengendalinya, kita sebut sebagai proporsional band. Kemudian untuk integral, di sini ada integral time. Maka kalau time di sini nanti satuan tau I-nya adalah waktu. Kemudian untuk derivatif, di sini parameter pengendalinya adalah tau D, yaitu derivatif
time. Jadi jangan sampai salah dengan yang di bab 3. Kalau di bab 3 tau D-nya itu adalah dead time, ya. Kalau di bab keempat di sini tau D-nya adalah derivative time. Ini adalah 3 parameter pengendali. Ada proportional band untuk P, kemudian ada integral time untuk integral, dan juga ada derivative time untuk derivatif. Nah, integral time dan juga derivative time nanti punya satuan waktu. Bisa dalam second atau bisa dalam menit. Tergantung nanti yang diminta parameter yang harus kita inputkan ke alatnya itu dalam satuan apa. Nah, kemudian apa itu proportional band? Jadi proportional band itu adalah jumlah perubahan input atau deviasi perubahan input yang diperlukan agar outputnya berubah. Atau di sini bisa disebut sebagai prosentase rentang inputnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa besar koreksi itu kan ditentukan oleh P. Besar koreksi tadi itu dinyatakan dalam persen PO. Jadi controller akan melakukan perhitungan kemudian memunculkan tindakan evaluasi kan. Nah, evaluasinya kan adalah persen PO. Persen PO tadi itu menentukan seberapa besar dari tindakan koreksi yang dilakukan. Tindakan koreksinya berupa mengatur besar kecilnya bukaan valve. Sehingga di sini proporsional band itu merupakan prosentase rentang input yang diberikan agar outputnya mengalami perubahan. Di sini proportional band itu bisa disebut sebagai gain pengendali, dan PB itu punya nilai 0 sampai 500%. Kemudian di sini ada tau I ya, integral time. Integral time adalah waktu yang diperlukan controller integral untuk mencapai output sebesar input dan dinyatakan dalam satuan waktu. Kemudian kalau derivative time, derivatif di sini menggambarkan slope atau laju perubahan sinyal. Seperti di slide sebelumnya, derivatif tadi menentukan kecepatan responnya. Sehingga derivatif di sini menggambarkan slope atau laju perubahan sinyalnya. Yang kedua, derivative time juga dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, selain PB, tau I, dan tau D, nanti bisa muncul istilah KP atau KC. Di sini KP atau KC itu adalah konstanta proporsionalnya. Jika diketahui KP atau KC, ya, kemudian kamu diminta menghitung PB, maka PB-nya bisa dicari dari 100% dibagi dengan KP. Begitupun sebaliknya. Misal diketahui PB, kemudian kamu diminta mencari KP, maka gunakanlah rumus tersebut untuk mencari KP atau PB-nya. Jadi, kalau PB tidak diketahui, yang diketahui hanya KP atau KC, maka kamu bisa menggunakan PB sama dengan 100% per KP, atau PB sama dengan 100% per KC. Nah, KC di sini, KC atau KP disebut sebagai konstanta proporsional. Nah, berikut ini adalah parameter pengendali yang harus ditentukan dalam menjalankan controller menggunakan P, PI, atau PID. Untuk proportional controller atau P controller, parameter yang harus ditentukan di sini hanya satu, yaitu PB saja, ya. PB saja, di mana PB bisa dicari dari 100% per KP. Untuk proportional integral controller atau PI controller, ada dua parameter yang harus diketahui untuk menjalankan PI controller, yaitu PB dan juga tau I. Harus diketahui proportional band-nya dan juga integral time-nya. Sedangkan
Untuk mampu menjalankan PID controller atau Proportional Integral Derivative Controller, kalian harus menentukan PB-nya berapa, tau I-nya berapa, dan tau D-nya berapa. Jadi di sini sudah jelas ya, kalian tadi di awal sudah mengetahui bedanya pi, I, dan D itu apa. Kemudian P tadi punya parameter sendiri yang kita sebut sebagai PB, ya, proportional band. I tadi integral punya parameter sendiri yaitu integral time, dan derivatif juga punya parameter sendiri yaitu derivative time. Nah, tadi di continue controller itu ada 3 jenis controller, ada P, ada PI, ada PID. Maka kalau kamu mau menjalankan P controller, ya, parameter yang harus kamu tentukan atau ketahui cukup PB-nya saja, karena hanya P saja, ya. Tapi kalau PI ada P dan I, ya, ada proporsional dan ada integral, maka parameter yang harus kamu ketahui ada PB dan juga tau I, ada proportional band dan juga integral time. Untuk PID controller ada PB, tau I, dan juga tau D. Jadi semua parameter harus diketahui. Parameternya tadi ada 3, ada PB, ada tau I, dan ada tau D. Digunakannya berdasarkan mode controller atau jenis controller yang kita gunakan. Kalau PI berarti kita pakai PB dan tau I, kalau PID berarti kita pakai lengkap PB, tau I, dan juga tau D. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, terus proportional controller itu seperti apa? PI itu seperti apa? PID-nya itu seperti apa? Jadi kalau tadi kita sudah membahas sendiri-sendiri ya, tentang P sendiri, I sendiri, D sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas P, PI, dan PID, jadi saling menggabung ya. Kalau P kan sendiri, PI gabungan dengan integral, kalau PID gabungan dari semua parameter tadi, proporsional, integral, dan derivatif, bedanya ada di mana? Nah, akan saya bahas di slide berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang proportional controller atau P controller. Di sini, P controller itu menghasilkan sinyal kendali atau persen PO yang besarnya sebanding dengan nilai error. Jadi setelah nilai errornya diketahui, maka nanti sinyal kendalinya ya yang keluar dari controller itu akan sebanding atau kita sebut proporsional dengan nilai error yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, PV-nya di sini akan linear dengan sinyal kendali. Karena menghitung error kan ada PV-nya toh, maka kalau error itu sebanding dengan sinyal kendali itu akan memengaruhi PV, sehingga PV-nya juga akan linear dengan sinyal kendali yang dihasilkan oleh controller. Di sini proportional controller itu merupakan jenis pengendali yang paling sederhana karena hanya prop saja ya. Kemudian kalau kamu mau menggunakan proportional controller, kelemahannya adalah jika menggunakan proportional controller, yaitu sistemnya atau pengendaliannya selalu menghasilkan error atau offset. Offset di sini adalah nama lain dari error. Jadi kalau pakai P controller itu pasti ada error atau offsetnya di akhir. Sehingga set point-nya itu nanti tidak bisa tercapai sama dengan PV. Jadi di akhir nanti ya, PV-nya tidak bisa sama dengan SP. PV-nya bisa kurang dari SP atau PV-nya bisa lebih besar dari set point. Contoh set point-nya adalah 50 derajat Celcius. PV konstan nanti, PV akhir,
Seperti saat kamu menentukan persen PV2, kamu kan melakukan pengendalian sampai didapatkan persen PV yang konstan. Nah, persen PV yang konstan biasanya kalau proportional controller itu bisa jadi, saya tulis di sini persen PV-nya 51 derajat Celcius atau persen PV-nya adalah 49 derajat Celcius. Jadi ada selisih dengan set point. Selisih tadi, entah itu lebih besar atau lebih kecil, kita sebut sebagai error atau offset. Jadi kalau proportional controller itu nggak bisa menghasilkan persen PV akhir yang sama persis dengan set point yang kita inputkan. Karena P controller, maka parameter pengendali yang dibutuhkan adalah PB. Nah, nanti kalau pakai P controller, kira-kira kamu akan menghasilkan grafik seperti ini. Grafik yang dihasilkan akan sesuai dengan nilai PB yang kamu dapatkan. Di sini ada kalau PB-nya terlalu kecil, ya ini grafiknya sangat bergelombang ya. Gelombang-gelombang ini kita sebut sebagai osilasi. Kalau PB-nya terlalu cukup, nah memang nggak ada gelombangnya, tapi offsetnya sangat besar. Jadi errornya selisih dengan set point-nya sangat besar. Kemudian kalau PB-nya cukup, PB-nya pas, ada osilasi dikit, tapi set point-nya tidak terlalu besar. Maka kesimpulannya untuk PB ini, semakin kecil nilai PB yang kita inputkan atau yang sudah kita dapatkan, pengendalinya semakin peka. Responnya semakin cepat, sehingga offset yang terjadi semakin kecil. Tetapi sistemnya cenderung nggak stabil alias banyak osilasinya. Ini ya yang saya lingkari berwarna biru kalau PB terlalu kecil. Memang responnya cepat, offsetnya kecil, error dibandingkan set point-nya ya, tapi osilasinya cukup banyak. Sebaliknya, semakin besar nilai PB, sistemnya menjadi stabil. Stabil di sini maksudnya osilasinya tidak banyak. Tetapi pengendalinya jadi nggak peka dan offsetnya menjadi besar. Itu tadi adalah pengaruh nilai PB terhadap pengendalian yang kalian lakukan, terhadap hasil pengendalinya. Bagaimana kalau PB-nya semakin kecil atau PB-nya semakin besar. Nah, kemudian kalau PI controller ya, di sini akan dibahas secara sederhana saja, secara umum. Nanti lebih lengkapnya akan kalian dapatkan ketika mata kuliah pengendalian proses ya. Untuk praktikum hanya sekilas saja. Untuk PI controller di sini besarnya keluaran pengendali proporsional integral atau PI sebanding dengan error dan juga integral error. Parameter pengendali yang dibutuhkan ada PB dan juga tau I. Fungsi utama bagian integral adalah untuk menghilangkan offset. Jadi kalau prop tadi atau P controller, offset yang dihasilkan bisa cukup besar. Nah, dengan ditambah I atau integral time ini tadi ya, maka perhitungannya akan lebih panjang ya karena keluarannya tadi berdasarkan nilai error dan juga integral error. Harapannya ketika ditambah integral adalah offset yang dihasilkan nilainya lebih kecil atau hilang. Nah, grafiknya akan seperti ini. Di sini ada 3 grafik. Kalau tau I-nya terlalu besar, tau I-nya cukup, atau tau I-nya terlalu kecil. Nomor 1, tau I-nya terlalu besar ya di sini. Yang nomor 2, itu kalau tau I-nya cukup, mulai muncul osilasi. Kemudian kalau tau I-nya terlalu kecil, nah di situ osilasinya cukup besar.
Pengaturan waktu integral itu tergantung pada waktu mati sistem proses atau dead time. Waktu integral tidak boleh lebih kecil ya dibanding waktu mati. Jika waktu integralnya lebih kecil dibandingkan dead time, maka nanti overshoot-nya dan osilasinya akan berlebihan. Nah, osilasi tadi kan ini ya, gelombang ini. Kalau tau I-nya lebih kecil dari dead time atau tau D, maka osilasinya akan sangat banyak ya dan curam. Kemudian overshoot-nya juga akan berlebihan. Apa itu overshoot? Akan dijelaskan nanti di slide berikutnya. Setelah P dan PI, kita akan membahas tentang PID atau Proportional Integral Derivative Controller. Di sini PID merupakan controller yang paling lengkap ya, sehingga akan menutupi kekurangan-kekurangan dari controller P dan juga controller PI. PID, besar keluaran pengendali PID sebanding dengan error, sebanding dengan integral error, dan juga derivative error. Jadi di sini pertimbangannya lebih banyak. Keterlambatan aksi integral ya di mode sebelumnya tadi dihilangkan dengan menambah aksi derivatif. Tadi mode P kekurangannya ditutupi oleh integral ya, kemudian masih ada kekurangan lagi akan ditutupi dengan derivatif atau aksi derivatif. Parameter pengendali yang dibutuhkan di sini ada PB, tau I, dan juga tau D. Bedanya di sini tau D-nya adalah derivatif time, bukan dead time ya. Bertujuan untuk mempercepat respon atau tanggapan dan memperkecil overshoot. Tadi integral ditambahkan untuk memperkecil offset yang dihasilkan mode P ya. Sekarang di derivatif, karena tadi kalau PI itu overshoot-nya besar, maka ditambah derivatif. Tujuannya supaya responnya lebih cepat dan overshoot-nya lebih kecil. Tapi di sini kelemahannya PID adalah dia sangat peka terhadap noise atau disturbance. Secara umum, berikut ini adalah perbandingan kalau kita pakai proportional controller, pakai PI controller, dan juga PID controller. Ini ya, di sebelah kanan ada grafiknya. Grafik nomor 1 itu kalau kita tidak menggunakan controller, ya kamu lihat di sini, PV-nya sangat jauh lebih besar. Ibaratnya kalau kamu menggunakan pengendali aras, nah kamu buang-buang air itu ya. Yang kedua, kalau pakai mode proporsional, ya, offsetnya besar, yang nomor 2 ya, dan ada osilasi. Kalau PI, nih, nomor 3 itu yang ini, osilasinya cukup besar dan juga ada offsetnya. Untuk mencapai PV yang konstan, lama untuk mode 2 dan 3, untuk P controller dan juga PI controller. Sebaliknya, ini saya hapus dulu. Kalau kita pakai PID atau Proportional Integrative Time, berarti grafiknya yang keempat ini grafiknya, ada osilasi sedikit tapi hampir tidak ada offset. Nah, ini ya, dia berhenti tepat di set point-nya. Kemudian untuk mendapatkan persen PV yang konstan, waktunya jauh lebih singkat. Itu tadi, karena memperbaiki atau mempercepat respon, waktu responnya. Kalau di mode 2, dia baru bisa konstan di 16 menit. Kalau di mode 4 atau PID, dia sudah konstan di waktu 7-8 menit. Di situ kamu bisa membandingkan bagaimana sih ketika kita menggunakan mode P
PI dan juga PID. Nah, grafik seperti ini atau grafik yang saya tampilkan di mode P dan PI tadi itu bisa kalian dapatkan kalau kalian menjalankan pengendalian secara closed loop menggunakan servo system atau perubahan nilai set point. Nah, di sini sudah saya munculkan juga bedanya P controller, PI controller, dan juga PID controller. Di sini highlight-nya adalah kalau P controller offsetnya bisa lebih dari 20%. Jadi sangat besar selisih PV konstan dengan set point yang kita tentukan. Kalau PI ya dituliskan di sini kelebihannya adalah sistemnya lebih stabil, osilasinya nggak banyak ya, bisa kamu lihat. Kalau PI controller di sini dituliskan ya, dia mengeliminasi offset, jadi offsetnya harusnya lebih kecil dibandingkan P controller, tapi kelemahannya adalah sangat berosilasi. Kamu bisa lihat di gambar 3. Ya, gambar 3 itu adalah PI. Offsetnya kecil tapi sangat osilasi. Sedangkan kalau PID controller, dia lebih cepat responnya, osilasinya hampir tidak ada dan offsetnya kecil. Sehingga kalau dibandingkan mode P, PI, dan PID yang paling bagus atau yang paling baik di sini adalah yang PID. Nah, ada istilah offset seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Offset itu adalah selisih dari set point dan proses variabel atau PV konstan yang kamu dapatkan. Dari 3 mode yang kita lakukan, tujuannya adalah kita mau mencari controller mana sih yang sistemnya mampu merespon error secara cepat alias PV-nya cepat mencapai set point. Ya, kemudian kita ingin mendapatkan sistem yang tepat. Tepat itu artinya PV yang didapatkan bisa sama dengan set point. Beda ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi fokusnya hanya cepat mencapai set point. Tapi kalau yang kedua, tepat nilainya. Mencapai set point itu bisa jadi PV-nya 51, padahal set point-nya 50. Berarti kan di sana set point-nya sudah tercapai, meskipun PV-nya lebih dari SP. Tapi kalau di kotak yang kedua, di sini kita mencari yang tepat. Jadi kalau set point-nya 50, PV-nya juga kita harapkan 50. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan dari 3 controller ini, kan nanti akan kita bandingkan ya. Kamu akan mendapatkan grafik P, PI, dan PID, lalu bisa kamu bandingkan. Yaitu kita ingin mencari controller yang stabil. Di sini stabil ditandai dengan PV-nya tidak berosilasi. Jadi dalam menentukan controller yang baik, yang pertama dari waktu, ya kecepatan responnya, merespon error, kemudian tepatnya, PV bisa sama dengan SP, persis tidak ada offset atau error, dan yang ketiga adalah sistemnya stabil atau tidak berosilasi. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya ya atau bingung terus bagaimana caranya kita menentukan nilai PB, tau I, dan tau D. Nah, penentuan nilai PB, tau I, dan tau D nanti bisa kita dapatkan dengan bantuan tuning. Tuning di sini adalah adjustment atau penentuan dari controller parameter yaitu KC atau PB ya, tau I dan tau D untuk menghasilkan pengendalian yang memuaskan. Nah, di sini tuning dilakukan yang pertama untuk penentuan controller parameter. Dari penentuan controller parameter, kita mengharapkan mendapatkan pengendalian yang sesuai dengan kriteria yang optimal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengendalian yang baik ya. Kategori dari pengendalian yang baik di sini yang pertama adalah respon dari pengendalian
atau dari sistem itu memiliki overshoot yang minimum. Overshoot itu apa? Nanti akan dijelaskan. Kemudian memiliki nilai setidaknya 1/4 decay ratio. Jadi nilai rasio decay ratio-nya itu adalah 1/4. Kemudian memiliki rise time yang minimum dan memiliki settling time yang minimum. Tentang apa itu overshoot, decay ratio, rise time, dan settling time, sekali lagi nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Jadi di sini fungsinya tuning yaitu kita mau menetapkan controller parameter. Gunanya adalah supaya mendapatkan pengendalian yang paling baik. Kategori baik tadi ada 4 ya. Punya minimum overshoot, punya decay ratio 1/4, minimum rise time, dan minimum settling time. Jadi di sini PB, tau I, dan tau D kita akan tentukan menggunakan rumus. Jadi ada perhitungannya. Nah, nanti metode tuning ini akan memuat 3 metode perhitungan untuk menentukan PB, tau I, dan juga tau D. Nah, perhitungan-perhitungan tersebut dilakukan supaya kita bisa mendapatkan PB, tau I, dan tau D. Dari PB, tau I, dan tau D yang kita dapatkan, nanti kita inputkan ke alat ya untuk mendapatkan grafik hasil respon tuningnya. Nanti dari grafik tersebut baru kalian analisa untuk mengetahui apakah pengendaliannya baik atau tidak. Yang dianalisa apa saja seperti tadi yang sudah disampaikan, kalian akan mencari overshoot-nya, kemudian decay ratio-nya, kemudian rise time-nya, dan juga settling time-nya. Nah, metode yang pertama untuk menentukan parameter controller atau parameter tuning, yaitu PB, tau I, dan tau D adalah Ziegler-Nichols rules. Jadi, Ziegler-Nichols ini digunakan untuk alat pengendali tekanan, alat pengendali suhu, dan juga alat pengendali flow rate. Metode Ziegler-Nichols ini terdiri dari 2 step. Yang pertama, kalian akan menentukan karakteristik dinamik atau personality dari control loop-nya. Nanti kalian akan menentukan titik kritisnya terlebih dahulu. Yang nomor 2, baru kalian menentukan parameter pengendalinya. Jadi baru kalian menghitung PB, tau I, dan tau D-nya. Parameter-parameter tersebut diperoleh dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Jadi kamu nanti diminta menentukan KCU dulu. KC di sini adalah konstanta proporsional kritis ya, dengan menggunakan pengendali proporsional. Jadi kamu menentukan KCU pakai jenis pengendali proporsional. Sehingga karena jenis pengendalinya proporsional, maka nanti untuk bisa menjalankan pengendalian ini, yang kamu inputkan hanya PBC saja atau KCU-nya saja. Kemudian, setelah mendapatkan PBC atau KCU ini tadi, alat pengendali diubah ke posisi otomatis, kemudian diberikan perubahan servo atau perubahan regulator. Untuk bab keempat ini kita hanya menggunakan perubahan servo dulu. Jika grafik responnya tidak berosilasi konstan, maka kamu diminta mengulangi langkah 1 dan langkah 2. Step 4. Apabila diperoleh respon berosilasi konstan tuh gini ya. Gini terus panjang puncak dan lembahnya selalu sama, itu kita sebut sebagai titik kritis. Maka kamu sudah mendapatkan nilai KCU yang tepat. Kemudian hitunglah nilai PC-nya. PC yaitu periode osilasi pada saat titik kritis.
Kemudian kamu baru menghitung parameter pengendali optimum berdasarkan harga KCU dan PC. Lebih jelasnya akan saya ringkas menjadi berikut ini. Nah, ini ya. Jadi, kalian tugasnya yang pertama adalah kalian mencari KCU atau PBC kritis. Ya, kalian mencari KC atau PB kritis. Salah satu. Kalau kalian mendapatkan KCU, maka PBC-nya bisa langsung dicari ya, pakai PBC sama dengan 100% dibagi KCU. Nah, di sini masukkan nilai KCU atau PBC untuk mencari titik kritis. Di sini dituliskan KCU atau PBC dicoba-coba, jadi kamu inputkan pakai sembarang angka di alatnya sampai mendapatkan titik kritis. Otomatis ketika kamu sudah menginputkan PBC itu tadi atau KCU tadi yang dicoba-coba, kamu akan dapat sebuah grafik. Nanti cara lengkapnya akan dijelaskan di video demo alat ya. Setelah kamu menginputkan nilai KCU atau PBC yang kamu coba-coba tadi, lalu kamu berikan servo system, kamu kan pasti dapat grafik kritis. Grafik kritisnya itu adalah grafik persen PV terhadap waktu ya. Grafik kritis itu ditandai dengan grafik yang PV-nya tidak pernah konstan dan memiliki tinggi puncak dan lembah yang sama. Contohnya seperti ini. Nah ini ya, ini kan grafiknya itu sama toh. Puncak lembahnya dari 1, 2, 3, 4, 5 semua sama dan dia tidak pernah konstan. Beda kalau kamu menghasilkan grafik yang seperti ini. Ini bukan grafik kritis. Grafik kritis adalah PV-nya nggak pernah konstan. Ini tidak pernah terjadi dan besar dari puncak lembahnya itu selalu sama. Kalau kalian mendapatkan grafik kritis seperti ini, maka nilai KCU dan atau PBC yang kalian inputkan tadi sudah tepat. Jadi kalian kan coba-coba sampai didapatkan grafik yang bentuknya seperti ini. Yang PV-nya tidak pernah konstan dan tinggi puncak juga lembahnya sama. Lalu kalian catat nilai. Lalu kalian catat nilai KCU atau PBC yang kalian dapatkan. Ya, kemudian setelah didapatkan grafik, kamu diminta mencari PC. PC di sini adalah periode ultimate atau kritis. PC dinyatakan dalam satuan waktu. Caranya adalah PC-nya kamu hitung dari 2 titik puncak. Jaraknya berapakah? Lalu konversi jarak ini ke waktu. Jadi PC itu adalah waktu dari puncak 1 ke puncak yang kedua. Atau bisa juga waktu dari lembah 1 ke lembah 2. Ini ya, lembah itu yang bawah ini ya. Jadi bisa jarak puncak atau jarak lembah yang memiliki ukuran yang sama. Seperti ini ya. Puncak 1 dan puncak 2 ini kan ukurannya sama. Nah, kamu hitung PC-nya berapa. Jangan lupa PC-nya dalam satuan waktu. Di nomor 3 saya tuliskan mencari PC bisa dari jarak antara dua puncak yang memiliki ketinggian yang sama. Kemudian setelah kamu dapat PC, setelah kamu dapat KCU atau PBC, baru kamu menghitung parameter tuning. Parameter tuning itu yang mana? Yang PB, tau I, dan juga tau D.
PB-nya atau KC. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kalau kamu mau menjalankan pakai mode proporsional atau pakai controller proporsional, P controller, maka yang kamu hitung itu kan KC atau PB ya. Cara menghitung KC atau PB-nya adalah, nih, KC mode P itu dari 2 PBC. 2 PBC-nya sudah kamu dapatkan di step yang tadi yang kamu coba-coba. Misalnya PBC-nya 50, berarti KC-nya adalah 2 dikali 50, maka KC-mu adalah 100. Kemudian, misalnya di alat itu dimintanya PB bukan KC, maka kamu bisa mencari PB-nya dari 100% dibagi 100. Maka PB-nya adalah 1. Nah, ini kamu inputkan ke alatnya. Atau PB1 ini merupakan parameter tuning yang kamu gunakan untuk sistem pengendalian. Itu kalau kontrolernya Pi saja. Nah, kalau controller yang kamu gunakan adalah PI, maka KC bisa dicari dari 2,2 PBC. Lalu ada tambahan, kamu juga harus mencari tau I. Caranya adalah 0,83 dikali PC. PC-nya juga sudah kamu hitung di grafik kritis sebelumnya. Kalau mode yang digunakan adalah PID, berarti yang dihitung adalah KC, tau I, dan juga tau D. Rumusnya yang mana? Ini rumusnya yang bawah. KC-nya pakai 1,7 PBC, tau I-nya pakai 0,5 PC, tau D-nya pakai 0,13 PC. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau di peralatan di alatmu minta inputnya adalah PB, nggak masalah ya. Setelah kamu hitung KC, ya pakai yang di kolom ini, maka kamu hitung berapa PB-nya masing-masing. Caranya adalah 100% dibagi KC. Kemudian setelah semua parameter sudah kamu hitung, nah kamu menjalankan tuning. Caranya adalah misal di mode P, inputkan nilai KC atau PB-nya. Kamu menjalankan tuning dengan menginputkan nilai set point 1. Setelah set point tercapai, lalu kamu ubah menjadi set point 2. Karena kita menggunakan servo system. Untuk lebih lengkapnya tentang gambaran umum prosedurnya juga akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ada tau I dan juga tau D itu punya satuan waktu. Nanti kamu harus cek terlebih dahulu. Di peralatannya, kamu membutuhkan waktu dalam satuan apa? Second ataukah menit? Maka nanti harus kamu sesuaikan tau I dan tau D yang kamu dapatkan. Nah, ini ya, dinyatakan dalam satuan waktu. Pastikan satuan waktu yang dihitung sudah sesuai dengan satuan waktu di aplikasi atau peralatannya. Itu adalah metode Ziegler-Nichols. Jadi, kalau di metode Ziegler-Nichols, kamu harus cari grafik kritis ya, dapat nilai PBC dan juga PC, PBC atau KCU. Dari grafik kritis, kamu baru menghitung parameter tuningnya, yaitu PB, tau I, dan juga tau D, dihitung berdasarkan data kritis yang didapatkan. Metode yang kedua,
Selain Ziegler-Nichols yang digunakan untuk alat tekanan, suhu, dan juga flow rate, ada metode satu lagi yaitu Cohen-Kuhn atau kita sebut sebagai kurva reaksi. Metode ini biasanya digunakan untuk alat pengendali pH. Oke. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jadi kamu nanti bisa menjalankan controller mode P, PI, dan juga PID. Kalau P yang dihitung hanya KC atau PB, rumusnya adalah seperti yang ada di tabel. Di tabel ini kamu butuh data KP, tau, dan tau D. KP, tau, dan tau D-nya dapatnya dari mana? Dari grafik fungsi transfer. Kemarin di fungsi transfer kamu kan dapat data ini toh, KP, tau, dan tau D. KP bisa dicari dari delta CS dibagi delta persen PO. Tau dan tau D-nya bisa dicari dari metode 1 sampai metode 3. Hasil yang kamu dapatkan dari bab 3 tadi ya akan kita gunakan untuk menghitung parameter controller atau parameter tuning. Apa saja yang dihitung? PB, tau I, dan juga tau D. Kalau mode P berarti yang kamu hitung PB pakai rumus ini. Kalau PI berarti yang dihitung PB dan tau I pakai rumus yang di dalam tabel. Tinggal kamu masukkan saja di sini, nanti kamu akan dapat angkanya. PID maka kamu hitung PB, tau I, dan juga tau D. Jangan sampai salah ya, di tabel itu yang diketahui KC, maka PB-nya harus kamu cari dulu dari 100% dibagi KC. Nah, di bawah, ini saya tulis, sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Di bawah sini saya tuliskan, parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu KP, tau, dan tau D. Tau D-nya jika ada. Kalau nggak ada ya berarti tau D-nya sama dengan 0. Maka nanti kalau di tabel, nah ini ya ada simbol tau D ya sudah diisi 0. Seperti itu. Itu untuk metode Cohen-Kuhn atau metode kurva reaksi yang biasanya dilakukan di alat pengendali pH. Metode yang ketiga, metode terakhir, yaitu Internal Model Control atau IMC. IMC ini biasanya digunakan untuk peralatan aras. Jadi, masing-masing peralatan itu punya metodenya sendiri-sendiri. Kalau aras pakai IMC, kalau suhu, flow rate, dan tekanan pakai Ziegler-Nichols, kalau pH pakai Cohen-Kuhn atau kurva reaksi. Tidak boleh dicampur-campur, karena masing-masing alat punya spesifikasinya sendiri. Nah, kalau IMC di sini dibagi menjadi dua, tergantung dari fungsi transfer yang kamu dapatkan. Oke, bentuk fungsi transfernya dijelaskan di kolom 1. Di sini dibagi menjadi fungsi transfer tanpa dead time dan fungsi transfer dengan dead time. Maka nanti kamu cek dulu di bab 3-mu. Di bab 3-mu untuk aras, apakah ada dead time-nya? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, maka untuk aras kamu hanya bisa menjalankan tuning menggunakan mode PI saja. Kenapa demikian? Nah, ini sudah ada syaratnya ya. Jadi baris yang kedua digunakan untuk tanpa dead time, sedangkan baris
yang ketiga digunakan jika ada dead time-nya. Nah, tergantung kalau di bab 3-mu tidak ada dead time, maka kamu bisa menjalankan PI controller. Kalau ternyata di bab yang ketiga ada dead time-nya, maka kamu hanya menjalankan mode PID saja. Berarti kamu ngitung KC, kamu ngitung tau I, kamu ngitung tau D. Gitu ya. Nah, di sini dalam menghitung KC, tau I, dan tau D, sama seperti kurva reaksi, kamu butuh data KP, butuh data tau, butuh data tau C, butuh data tau D. Tau D di dalam tabel itu adalah dead time. Sedangkan tau D yang ada di baris pertama itu adalah derivative time. Jangan sampai salah. Nah, ini ya, saya munculkan kembali. Sehingga parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu KP. Dari bab 3 ya. Lalu tau dari bab 3 juga. Tau di sini bisa disebut sama dengan tau P. Sama, tau proses, time constant proses. Lalu tau D jika ada. Kalau nggak ada ya berarti tau D-nya sama dengan 0. Dan tau C. Tau C di sini bisa dicari dari tau P per 3. Oke, nah jika semua parameter ini sudah diketahui, baru kamu bisa menghitung parameter controllernya atau tuningnya, yaitu KC, tau I, dan tau D. Jangan lupa pastikan dulu, kalau tidak ada dead time, maka gunakan data di baris kedua. Kalau ada dead time, gunakan data di baris ketiga. Beda ya, kalau Ziegler-Nichols, kamu bisa menjalankan semua mode. Bisa P, bisa PI, bisa PID. Kurva reaksi juga seperti itu. Kamu bisa menjalankan mode P, PI, dan PID. Tapi untuk aras, kamu hanya hanya mengerjakan salah satu saja. Ada dead time atau tidak ada dead time. Kalau tidak ada dead time, berarti kamu PI controller. Kalau ada dead time, berarti nanti kamu menjalankan PID controller. Jangan lupa di tabel itu yang diketahui KC. Kalau di peralatanmu yang diminta adalah PB, cari dulu. PB sama dengan 100% per KC. Nah, setelah kamu menghitung parameter controller atau parameter tuning, kamu kan akan menjalankan praktikum tuning closed loop-nya. Nanti kamu akan dapat grafik ya, seperti yang ada di slide ini. Jadi nanti kamu bisa menjalankan tuning closed loop itu pakai mode P controller, bisa pakai PI controller, bisa pakai PID controller. Nanti akan mendapatkan grafik seperti yang ada di slide. Ya, seperti ini. Di sini sumbu Y-nya di sini sumbu X-nya memuat waktu, sumbu Y-nya adalah persen PV. Persen PV di sini yang dicatat adalah persen PV yang kamu dapatkan setelah memberikan perubahan set point. Sama seperti bab 3, kamu mencatat persen PV saat kamu sudah merubah persen PO. Kalau di bab 4, kamu catat persen PV setiap waktunya setelah dilakukan perubahan set point. Di sini ada simbol TR, TP, TS, dan juga P. Apa itu? Nah, ada keterangannya. P adalah period of oscillation atau periode osilasi. TR adalah rise time atau waktu naik. TP adalah
time to first peak atau waktu puncak. TS adalah settling time. Apa itu PT, RTP, dan TS dan bagaimana mencarinya? Nah, kita lihat yang rise time dulu atau TR. Di sini TR adalah waktu pertama kali terjadinya titik potong antara PV dan SP. Di sini garis Y, titik-titik ini putus-putus, itu adalah SP. TR itu saat PV-nya memotong SP. Ini grafik PV ya, yang kayak lembah ini grafik PV. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, TR adalah waktu pertama kali PV memotong SP. Nah, kita lihat di sini. Ini ya berarti pertama kali PV-nya memotong SP, sehingga di sini disebut TR. Kamu cari di menit keberapa atau berapa menit waktunya agar PV memotong SP. Berikutnya adalah time to first peak. Di sini TP yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gelombang puncak pertama, puncak gelombang yang pertama. Ini ya TP. Ini kan adalah puncak pertamamu. Nah, di sana kamu hitung pada menit ke berapa atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk puncak pertama, itu adalah TP. Lalu settling time atau TS. TS di sini adalah waktu yang dibutuhkan variabel keluaran atau PV untuk mencapai 95% dari set point. Kalau set pointmu 50%, ya, maka kamu nanti TS-nya dicari pada saat PV-nya 95% dikali 50%. Kamu cari nanti saat PV-nya sekian, waktunya berapa menit untuk mencapai PV 95% dari set point. Selanjutnya adalah decay ratio. Decay ratio itu bisa dicari dari perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Di sini ada simbol C per A. Ini adalah C, jarak puncak pertama, tinggi puncak kedua. Lalu A di sini adalah tinggi puncak pertama dari set point. Tadi di tuning awal diharapkan decay ratio-nya 1/4. Ya, itu yang paling baik. Nah, nanti kamu cari apakah decay ratio-mu 1/4 atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah period of oscillation atau P. P di sini bisa dicari dari jarak antara dua puncak atau jarak antara dua lembah. Sama saat menghitung PCU. Di grafik kritis ya, caranya sama. Kemudian offset di sini selisih PV steady state dengan SP. Ini ya, yang perlu digarisbawah. Selisih antara PV steady state atau PV yang konstan dengan set point. Nanti dari grafik yang kamu hasilkan, kamu juga bisa lihat apakah kamu bisa mendapatkan PV yang konstan. Kemudian response time di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tuna atau keadaan steady state. Jadi kamu cek nanti PV-nya konstan, untuk mencapai PV konstan itu butuh waktu berapa lama. Dan yang terakhir adalah overshoot. Di sini overshoot bisa didapatkan dari A dibagi B. Ini ya, A dibagi B. Pengertian dari rise time sampai overshoot tadi juga sudah dituliskan di modul praktikum pengendalian proses. Kamu bisa baca kembali modul praktikum tersebut untuk mempermudah pemahamanmu. Nah, di sini saya akan berikan resume atau summary ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Oke.
Jadi di bab 4 ini kamu akan menggunakan 4 alat. 3 alat yaitu suhu, laju alir, tekanan. Proses tuningnya menggunakan metode Ziegler-Nichols. Jadi perhitungan parameter pengendali atau parameter tuningnya menggunakan Ziegler-Nichols. Maka prosedur percobaannya yang pertama, kamu nanti menginputkan nilai PBC dengan trial and error. Jadi coba-coba sampai didapatkan titik kritis atau grafik kritis. Titik kritis ditandai dengan PV yang tidak pernah konstan dan jarak puncak lembahnya selalu sama. Yang kedua, menentukan nilai PC dari grafik kritis ya, yang merupakan jarak dua puncak yang memiliki ukuran yang sama. Berarti nanti kamu dapat data PBC dan dapat data PC. Kemudian setelah dapat data PBC dan PC-nya, hitunglah parameter tuning yaitu PB, tau I, dan tau D pakai metode Ziegler-Nichols. Di metode Ziegler-Nichols tadi dibagi jadi 3 kan? Ada yang P, ada yang PI, ada yang PID. Semuanya kamu hitung satu per satu. Setelah mendapatkan parameter tuningnya untuk P, PI, dan PID, kamu melakukan tuning sistem closed loop dengan servo system, yaitu melakukan perubahan nilai set point untuk masing-masing controller. Jadi P dilakukan tuning pakai servo system. PI dilakukan tuning pakai servo system. PID dilakukan tuning pakai servo system. Sehingga nanti kamu akan dapat 3 grafik. Dari 3 grafik tersebut, kamu analisa responnya. Analisa responnya pakai apa? Ngitung tadi, rise time, settling time, time to first peak, offset, dan lain sebagainya. Itu untuk metode Ziegler-Nichols, yaitu untuk alat suhu, laju alir, dan juga tekanan. Nih ya, di step kelima kamu melakukan analisa respon tuningnya. Kemudian, kalau pengendali aras, kamu pakai internal model control atau IMC. Prosedur percobaannya, 1, kamu harus menentukan nilai KP, tau, dan tau D dengan metode 3 tok ya. Pakai grafik fungsi transfer di bab 3. Jadi kemarin data grafik di bab 3 dari LKM jangan kamu buang. Kamu cari nilai KP, tau, dan tau D-nya pakai metode 3 yang 2 titik potong. Kemudian setelah kamu mendapatkan KP, tau, dan tau D, kamu langsung menghitung parameter tuning, yaitu PB, tau I, dan tau D pakai metode IMC, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kamu juga bisa cek di modulmu, modul praktikum pengendalian proses. Setelah dapat parameter tuningnya, kamu melakukan tuning dengan servo system. Untuk aras ya beda dengan Ziegler-Nichols. Kalau Ziegler-Nichols tadi bisa dijalankan secara P atau PI atau PID, kalau aras pilihannya hanya 2. Dijalankan pakai fungsi transfer yang ada dead time-nya atau yang tidak ada dead time-nya. Sehingga kamu kan disuruh milih nanti. Kalau ada dead time, berarti kamu menjalankan pakai PID controller. Kalau tidak ada dead time, berarti kamu menjalankan pakai PI controller. Berarti kamu kan hanya menjalankan 1 kali tuning saja. Maka di aras kamu hanya mendapatkan 1 grafik tuning.
Nah, grafik tuning tersebut kamu analisa responnya, hitunglah rise time dan lain sebagainya. Berikut ini juga akan saya tampilkan prosedur umum kira-kira nanti tuning itu gimana sih cara melakukannya. Nah, yang pertama, kamu akan menginputkan set point 1 dan parameter tuning yang telah dihitung atau diketahui. Contoh, ya, misal pengendali suhu. Kalau kamu pakai mode Pi, maka yang kamu inputkan hanya PB saja. Kalau kamu pakai mode PI, yang kamu inputkan adalah PB dan tau I saja. Kalau pakai PID, berarti yang diinputkan adalah PB, tau I, dan tau D. Kalau aras, pilihannya hanya dua. Kamu bisa PI atau PID, salah satu. Tok. Kalau PI berarti PB tau I saja, kalau PID PB tau I dan juga tau D. Setelah kamu inputkan SP1 dan parameter tuningnya, kemudian prosesnya akan berjalan secara manual. Artinya adalah kamu bisa menginputkan nilai persen PO sembarang ya sampai didapatkan SP1 sampai SP1-nya tercapai terus PV-nya konstan. Jadi kamu inputkan persen PO terserah kamu. Kamu tunggu sampai set point satunya tercapai dan PV-nya konstan. Setelah PV-nya konstan dan set point 1 tercapai, ya, lakukan perubahan nilai SP. Ubah SP1 menjadi SP2. Oke. Setelah kamu ubah SP1 ke SP2, prosesnya akan berjalan dalam mode otomatis. Artinya adalah kita sudah tidak lagi mengatur persen PO-nya. Kalau tadi kan di awal kamu menginputkan sendiri persen PO-nya. Sekarang persen PO-nya akan diatur oleh controller. Controller akan terus menyesuaikan persen PO sampai didapatkan persen PV yang konstan atau persen PV2 ya kalau di bab 3. Bersamaan dengan perubahan nilai SP, catatlah PV yang didapatkan untuk setiap waktu tertentu sampai didapatkan nilai persen PV yang konstan, sama seperti bab 3. Begitu kamu kasih perubahan, langsung nyalakan stopwatch, kemudian catatlah persen PV-nya sampai didapatkan persen PV yang konstan. Grafikan persen PV tersebut terhadap waktu, lalu lakukan analisa respon hasil tuningnya. Oke, untuk alat suhu, flow rate, dan juga tekanan, maka step 1 sampai 6 dilakukan 3 kali. Yaitu yang pertama, kalau kamu pakai P atau PI atau PID, sehingga kamu mendapatkan 3 grafik. 3 grafik ini dihasilkan dari step 1 sampai 6. Oke, jadi ibaratnya kamu melakukan tuning sebanyak 3 kali. Karena itu tadi bisa dijalankan pakai P, PI, dan juga PID. Nah, untuk aras, step 1 sampai 6 hanya dilakukan 1 kali saja. Tergantung kamu pakai PI atau PID. Pakai PI kalau di bab 3-mu ada dead time, tidak ada dead time. Pakai PID kalau di bab 3-mu ada dead time. Sehingga aras nanti hanya menghasilkan 1 grafik tuning saja. Grafik-grafik yang kamu hasilkan, kamu analisa responnya. Hitunglah rest time dan lain sebagainya. Dari sana kamu nanti bisa membandingkan kalau P hasilnya gimana. P
PI hasilnya gimana? PID hasilnya bagaimana? Bandingkan offsetnya, mana yang paling kecil, bandingkan osilasinya, bandingkan decay ratio-nya, sehingga kamu nanti bisa tahu controller mode seperti apakah yang paling baik dalam mengendalikan suatu proses. Nah, step 1 sampai 6 yang saya sampaikan ini adalah gambaran secara umum ya. Nanti detailnya per alat akan ada di demo alat masing-masing. Jadi di bab 4 hanya 4 alat ya, pH tidak kita gunakan. 3 alat menggunakan Ziegler-Nichols yaitu suhu, tekanan, dan flow rate. Dan untuk alat aras pakai metode IMC.